Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zulaika selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Tak lupa teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran online sampai saat ini. Di sini kami dari kelompok 8 menyampaikan materi yaitu mengenai pengumuman. Pengertian pengumuman. Apa itu pengumuman? Pengumuman yaitu suatu pesan atau informasi yang disampaikan kepada khalayak ramai. Tujuannya agar isi dari pesan atau informasi tersebut bisa diketahui oleh khalayak ramai. Pengumuman bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan dengan penyampaiannya yang jelas agar mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Apabila isi dari pengumuman tersebut bisa disampaikan dengan baik, maka pendengar atau pembaca pengumuman tersebut akan menyampaikan kembali pengumuman tersebut kepada orang lain yang belum mengetahui. Bisa disebut dengan penyampaian dari mulut ke mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hinika Usmawati, NIM 190309650. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan jenis pengumuman. Struktur pengumuman. Yang pertama, judul. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting karena mewakili isi keseluruhan dari pengumuman yang diberikan. Dengan ini, pembaca atau pendengar dapat mengetahui langsung secara singkat isi dari pengumuman tersebut. 2. Pembukaan atau kalimat pembuka. Bagian pembuka biasanya berupa sapaan dan menyebutkan topik yang akan disampaikan. Kalimat pembuka atau pendahuluan adalah kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk mengantarkan isi suatu pembicaraan melalui pengumuman. Kalimat pembuka atau pendahuluan berfungsi untuk mengantarkan isi pengumuman. 3. Isi pengumuman. Pada bagian ini berisi informasi lebih lanjut tentang suatu pengumuman. Biasanya terdiri dari informasi dasar yang mencangkup 5W plus 1H. Tujuan dari pengumuman itu sendiri, kapan suatu acara dilakukan seperti hari, tanggal, dan waktu, di mana suatu acara dilakukan, siapa yang membuat pengumuman, dan yang dituju. Penutupan atau kaki pengumuman. Bagian penutup biasanya permintaan dari pemberi pengumuman akan suatu hal seperti menghubungi kontak yang tertera, permintaan maaf, permintaan maklum, penegasan aturan, dan lain sebagainya. Bagian kaki pengumuman terdapat salam penutup, di mana salam penutup itu harus disesuaikan dengan salam pembuka. Selain itu, bagian kaki pengumuman memuat tentang nama kota tempat pengumuman dikeluarkan, tanggal, bulan, tahun dikeluarkan, nama penanda tangan, serta jabatan penanda tangan. Yang kedua yaitu jenis pengumuman. Berdasarkan sifatnya, pengumuman terdiri dari 2. Yang pertama, pengumuman formal atau resmi. Pengumuman jenis ini pada umumnya mempunyai kalimat yang baku, bermakna lugas, serta dalam penyusunannya yang rapi dan mudah untuk dimengerti. Pengumuman resmi biasanya terdiri dari kepala pengumuman yang berisi nama lembaga yang membuat pengumuman, alamat lembaga yang membuat pengumuman, isi pengumuman, tanggal pembuatan pengumuman, dan nama serta tanda tangan yang bertanggung jawab. Pengumuman yang kedua, pengumuman non-formal atau tidak resmi. Pengumuman jenis ini tidak ada kaitannya dengan sebuah peraturan yang ada seperti pada pengumuman resmi, tapi tetap mudah untuk dimengerti. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan terdiri dari 1. Pengumuman dari perseorangan. Pengumuman jenis yang satu ini disampaikan oleh perseorangan dan untuk ditujukan kepada umum. Yang kedua, pengumuman dari lembaga. Pengumuman jenis yang satu ini yaitu disampaikan oleh lembaga tertentu yang sifatnya umum dan ditujukan pada masyarakat umum. Berikut contoh jenis-jenis pengumuman, yaitu ada pengumuman ulang tahun, meeting, pengumuman sekolah, kelahiran bayi,
pernikahan, pengumuman keberangkatan dan kedatangan penerbangan, pengumuman orang hilang, berita duka, pengumuman lowongan pekerjaan, pemberitahuan atau himbauan dari pemerintah, dan masih banyak lagi. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aula Zakia Syarifah, NIM 1903096064. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis pengumuman. Penulisan teks pengumuman juga harus dengan bahasa yang singkat dan jelas. Isi pengumuman harus memuat kepada siapa pengumuman itu dituju, dari siapa pengumuman tersebut dibuat, dan tentang apa pengumuman itu. Jika menyangkut waktu, hendaknya ditulis dengan jelas waktunya, yang meliputi pukul, hari, dan tanggal. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis pengumuman yaitu: pertama, kalimatnya singkat, sopan, dan mudah dimengerti. Kedua, isi pengumuman jelas atau mudah dipahami pembaca atau pendengar. Yang ketiga, sumber atau pembuat pengumuman harus jelas. Dan selain itu, cara menulis pengumuman juga harus meliputi isi pengumuman jelas atau mudah dipahami pembaca atau pendengar. Yang kedua, tulislah pengumuman yang pendek dan dengan bahasa yang ramah namun to the point ketika Anda menyampaikan berita positif. Yang ketiga, sajikan informasi Anda dengan cara sederhana dan lengkap. Yang keempat, tulislah informasi yang langsung dan ringkas dalam pengumuman Anda. Kelima, jika berita Anda mengumumkan kabar yang buruk, tulislah dalam sebuah pernyataan langsung disertai dengan pesan pengertian dan optimisme. Yang keenam, sumber atau pembuat pengumuman harus jelas. Sekian cara menulis pengumuman yang baik dan benar.